meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, dipermudahkan urusannya, dipermudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya dapat servisan kembali teman-teman ya. Servisan Samsung ya teman-teman. Hari ini saya dapat servisan Samsung A10s. Nah, kendala dan kerusakannya hanya ada di layar LCD teman-teman ya. Nah, LCD-nya seperti ini teman-teman ya. Ini nah, dampak seperti ini itu gimana ya? Maksudnya HP-nya ini panas teman-teman ya. Dan layarnya pun sudah pernah ganti ya. Jadi bukan ori ya, sudah pernah ganti juga. Nah ini seperti ini ya penampakannya ya. Jadi si layar ini bagian bawah ini tuh panas. Nah, ini panas banget teman-teman, kalau dipegang panas banget ya. Bagian bawah panas ya, seperti ini. Ini baru ganti berapa lama ya? Saya tanya sama yang punya, belum lama ganti sudah seperti ini ya. Sampai yang punya kesel, akhirnya dibanting, pecahlah bagian atas. Nah jadi seperti ini ya. Nah ini panas banget teman-teman ya. Cuman saya aja yang merasakannya panas banget ya. Kenapa seperti ini? Nah kalau LCD seperti ini itu biasanya ya pada bagian bawah fleksibel ya. Bagian bawah fleksibel ini terkena lem ya. Terkena lem biasanya kalau yang seperti ini ya, lur atau garis bawah di tengah-tengah seperti ini atau gemblok hitam seperti ini. Nah ini biasanya kena lem teman-teman, bagian bawah ini ya. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita coba untuk ganti layar kembali ya dengan cara saya ya, bagaimana biar awet ya tanpa dampak seperti ini nantinya ya. Ini karena apa ya? Karena di belakang LCD ini ada fleksibel. Jika fleksibel ini terkena lem, maka ya hasilnya seperti ini ya. Beda lagi dengan LCD yang ori bawahnya. Kalau yang ori bawahnya kan pastinya dong ada double tip atau solasi anti panasnya ya seperti ini ya. Nah jadi bukan hanya di bawah saja tapi sampai di sela-sela ini teman-teman. Nah ini sampai di sini ya. Jadi tidak akan kena lem ya. Kebanyakan pasti kena lem bagian bawah sini teman-teman. Nah ini berhubung yang saya perlihatkan ini yang orisinil ya. Jadi ada double tip atau anti panas buat layar LCD seperti ini sampai bawah ya. Oke. Jadi mungkin yang ganti pertama entah siapa pun saya nggak tahu. Kalau terlalu banyak akhirnya memang dampaknya nggak langsung terjadi teman-teman ya. Akan itu dampak lama ya. Maksudnya akan terjadi tapi cukup lumayan lama gitu. Jadi semakin lama di cas ya, di charger. Masalahnya konektor casnya ada di bawah, sedangkan fleksibelnya ada di atas konektor. Kalau yang pemilik handphonenya ngecas sampai pagi atau melebihi jam ya, ini kan otomatis pasti anget ya, anget akhirnya si led itu mencair teman-teman, yang mencair masuk ke sela-sela fleksibel LCD ya, seperti itulah. Nah, sekarang kita nggak banyak cerita, kita langsung ganti layar LCD ya, biar tidak seperti ini. Bagaimana caranya? Mungkin sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita buka backdoornya. Ini sudah dibuka sama yang punya ya. Nah ini tombol-tombol sudah tidak ada, saya cuman hanya meneruskan saja. Meneruskannya artinya untuk melanjutkan ganti LCD gitu. Untuk baut-bautnya mungkin sudah dilepas sama yang punya ya. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang kita lepas dulu konektor baterainya teman-teman ya. Lalu kita lepas juga baterainya untuk kita melepas layarnya. Nah ini baterainya masih menempel ya. Oke, nah seperti ini ya. Ini kita lepas dulu fleksibelnya. Ini tinggal lepas aja teman-teman ya, karena sebelumnya sudah saya coba panasin ya. Jadi mengurangi durasi video ya. Kita lepas dulu, kita dorong ya, kita cari selanya atau kita congkel. Oke, nah ini lemnya lumayan banyak. Oke, seperti ini ya. Nah ini sudah LCD gantian ya. Nah, ya mungkin di sini masih ada ya anti panasnya tapi bagian bawah ya, tapi nggak sampai ke dalam teman-teman ya. Beda sama yang orisinil ya. Ini sudah ada anti panasnya tapi tidak sampai bawah ya. Nah ini terlihat ya ada lem ya. Ini bekas lem nih ya. Nah jadi dari sini mungkin di lem ya sampai bawah sini ya. Jadi intinya si layar ini bisa begitu lur atau garis ya panas di bagian bawah ini karena terkena lem. Nah sekarang ini kita cek merek LCD-nya. LCD-nya Mangku ya. Mangku merek LCD-nya. Nah, kita lihat ya. Ada lemnya atau enggak? Yang terlihat ya teman-teman. Nah ini lem teman-teman ya. Lem. Nah ini lem ya, kita bisa lihat. Nah ini lem. Nah ini lem. Oke, nah ini lem. Nah jadi si lem ini masuk ke sela-sela fleksibel teman-teman. Kalau udah kena ini udah nggak bisa ya. Nah ini kita cuma memastikan ya kena lem atau enggak ya. Jadi kebanyakan kalau LCD dulu garis itu terkena lem bagian bawahnya kalau LCD-nya sudah pernah ganti. Tapi kalau yang ori yang belum ya, belum pernah terjadi ya. Nah ini ya lemnya, bisa dilihat ya. Nah ini berhubungan warna hitam jadi tidak terlalu terlihat ya. Nah ini lem, nah lem ini teman-teman ya. Nah oke. Dan untuk di bodinya, untuk di frame-nya juga sama ya teman-teman ya, ada juga ya. Nah, ini terlalu banyak ya lem. Ini lem doang ya teman-teman ya. Harusnya untuk di bodi ini jangan terlalu banyak ya. Yang meskipun nanti hasilnya memang kalau tidak banyak lem, nanti hasilnya dia terbuka lagi ya. Tapi ada caranya teman-teman ya, biar tidak blur seperti itu. Nah sekarang kita coba dulu ya. Bersihin ini bagian frame-nya ini yang bekas lem lamanya ya, agar nanti pas waktu pemasangan LCD ini posisi ya, maksudnya rapat dan tidak balapan dengan frame dan LCD-nya gitu. Kalau misalkan bekas lem-lem yang nggak dibersihin dulu, nanti hasilnya LCD sama frame ini agak lebih tinggi LCD-nya dibandingkan dengan list frame-nya. Jadi kita bersihin dulu ya. Ini banyak banget ya lemnya ya. Oke, kita coba bersihin dulu. Nah, bisa langsung langsung dilem ulang, langsung ditimpa ya. Tapi nanti nggak rata teman-teman ya, nggak rata dan jadi lebih tinggi nanti ya. Jadi lebih tinggi, tidak posisi ya antara pinggir kanan dan pinggir kirinya itu balapan dengan LCD ya. Dan bahkan nanti nggak rapat di pinggiran ini. Biasanya Samsung itu lebih susah ya dibandingkan dengan merek-merek lain ya untuk pasang LCD ya. Apalagi kalau Samsung dulu ya, seri J. Waduh, itu kalau nggak yang OLED sekalian nggak jadi masang LCD. Kalau yang dulu ya, Samsung jadul itu, yang seri J mungkin masih banyak yang pakai ya. Nah ini sudah mulai bersih ya. Ini sudah mulai hilang. Sekarang bagian bawahnya, bagian samping kirinya, ini kalau nggak dibersihin
jelek. Ya kalau emang terlihat gampang sih, kalau masang LCD itu emang terlihat gampang, tapi memang benar-benar resiko ya. Ya kalau memang misalkan yang punya handphone ini dia beli ya LCD-nya sendiri, kita masang ya kan. Jangan mentang-mentang mereka yang beli kita masang, upahnya itu biaya pasangannya itu ya nggak bisa kita mau ya. Jadi kita masangnya itu seenaknya, asal yang penting nempel enggak. Jadi ya harus benar-benar bersih ya pinggiran ini, biar nanti LCD-nya rapat, tidak keluar cahaya di pinggiran sini gitu. Nah, terus untuk sampai merekat berapa lama? Biasanya sih saya kalau mau janjian sama yang punya handphone ini, yang sudah itu ya 4 jam, itu sudah benar-benar matang ya. Tapi terkadang banyak orang yang 1 jam jadi nggak mas ya. Jadi, tapi nanti kalau dibawa pulang tetap jangan dipakai dulu gitu, dikaretin dulu. Bawa pulang nggak apa-apa, tapi jangan langsung dipakai gitu. Ada yang minta buru-buru jadi ya kan, 1 jam jadi nggak mas. Jadi tetap dipakai sama dia. Nah, lemnya belum kering udah keangkat lagi, udah mangap tuh LCD jelek kan. Nanti pada akhirnya, wah buat tukang servis gimana mas, LCD-nya kurang rapat, padahal sudah dibilangin nunggu kering dulu baru dipakai gitu. Ya mungkin dia nggak sabaran ya untuk pakai HP dulu ya sementara gitu. Nah ini sampai ke atas teman-teman ya. Nah, oke ini banyak banget ya. Ini kalau nggak dibersihin yakin bener jelek. Ya ibaratnya meskipun bukan HP saya juga, tapi kalau misalkan kerja saya jelek, kayaknya gimana gitu kan, kurang memuaskan gitu. Nah ini banyak banget ya lem-lemnya di sini. Ini bagian atas. Nah sekarang bagian bawahnya. Nah ini yang lebih penting bagian bawah teman-teman ya. Bagian bawah ini loh. Ini yang seringkali yang bikin penyebab LCD blur, LCD panas bagian bawah. Ya kalau teman-teman yang sudah pernah ganti LCD ya, masang sendiri, kebanyakan pasti yang panas atau anget bagian bawah sini ya LCD-nya. Nah itu efek dari lemnya. Jadi kalau mau ngelem harus hati-hati teman-teman untuk bagian bawah sini ya. Ya di kira-kira lah gitu. Bagaimana jangan sampai lem ini merembes ke fleksibel dalam gitu. Oke, ini sudah mulai bersih ya. Ini untuk pembersihannya juga harus benar-benar bersih ya. Karena kita di sini juga nyari jangka panjang ya. Jadi nanti mungkin biar awet gimana ya kan. Untuk kedepannya kan orang lain yang bisa menilai gitu. Servisan kita, ya kan garapan kita gitu. Bukan kita yang bisa menilai sendiri gitu. Oke, di sini sudah mulai bersih teman-teman ya. Oke ya, ini sudah agak ini tinggal kita lem ulang ya. Oke, sekarang kita bersihin dulu meja servisnya. Nah, di sini sudah saya siapkan LCD barunya. Oke. Ini tutorial seperti ini ya, kalau kita simak dari awal sampai akhir, insya Allah apapun HP-nya yang baru ganti LCD awet. Ya, awet. Kecuali jatuh ya, jatuh. Nah, itu udah nggak awet, maksudnya udah nggak bisa tolong ya, pecah gitu. Kita siapkan dulu lemnya teman-teman ya. Kita siapkan lemnya dulu. Sorry dulu. Nah, ini udah siap lemnya. Nah, di sini sebelum kita coba lem, tapi kita jajal dulu ya. Tes LCD teman-teman ya. Oke, di sini sudah mulai rapat ya. Sudah enak banget ya, tinggal kasih lem ya. Sudah mulai rapat ya di sini ya tuh. Ini karena kita bersihkan ya bekas lemnya ya. Coba tadi kalau kita nggak bersihin dulu lemnya, mungkin si LCD sama list frame ini agak balapan ya. Lebih tinggi LCD-nya daripada list frame ini. Oke, sekarang kita coba. Ini berhubung tombol powernya mencet sendiri, jadi handphone ini langsung hidup ya teman-teman ya. Langsung standby on. Nah, seperti ini ya. Oke, ini bagus banget ya. Alhamdulillah yang rapat ya. Ini segini belum dilem teman-teman ya. Oke. Nanti kita lihat bagian pengeleman ya, agar tidak blur seperti tadi. Oke, loadingnya lumayan lama. Oke, ini kita coba dulu untuk ini sebelumnya udah saya coba ya. Sebelum saya beli saya coba dulu ya. Jadi sudah bagus lah, udah normal semua LCD-nya, hanya tinggal pengeleman dan pemasangan teman-teman. Oke, sekarang kita lepas kembali langsung kita lem ya. Untuk mengurangi durasi nanti videonya kami percepat teman-teman ya, agar paketnya tidak jebol ya. Tapi kalau misalkan melihat tutorial seperti ini ya, kalau nggak dari awal, saya jamin nggak bisa teman-teman ya. Oke, sekarang kita bagian pengeleman. Kita ini lemnya sudah mulai habis ya. Oke. Oh, saya lupa biasa ya teman-teman, yang namanya manusia itu pelupa ya. Nah, ini juga sudah ada anti panasnya ya. Nah, ini yang saya tadi bilang anti panasnya. Jadi saya beli LCD itu gede-gede teman-teman ya. Kalau anti panasnya dari bawah ada sampai masuk ke dalam fleksibel ini ada. Nah, ini kan sampai masuk ke dalam nih. Nah, ini aman teman-teman ya. Aman untuk dilem bagian bawah sini gitu ya. Kalau misalkan lem itu cair ke bawah-bawah ini ya. Kadang ada LCD yang anti panasnya nggak sampai bawah sini ya, hanya ada di atas. Pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada. Nah, contoh LCD seperti ini ya. Ini LCD Vivo ya. Nah, ini lihat. Ini anti panasnya hanya ada bagian bawah tapi tidak sampai ke dalam sini ya. Beda dengan yang saya pilih. Memang ini baru ya, bukan baru ya, tapi anti panasnya sampai bawah teman-teman ya, beda sama yang ini. Nah, ini jika kena lem nanti hasilnya pun sama yang tadi, blur atau panas. Nah, jadi langsung kita lem teman-teman ya, karena di sini sudah anti panasnya sudah sampai bawah, aman. Nah, kalau nggak ada anti panasnya sampai bawah sini, teman-teman bisa menggunakan solasi ya, solasi putih ini kita ambil secukupnya ya, untuk menutupi bagian fleksibel yang belum ada anti panasnya atau yang belum ada double tipnya gitu ya. Kita ambil secukupnya, kita untuk pasang di sini ya, untuk pasang di sini. Nah, ya misalkan kalau yang belum tahu ya, saya jelasin lagi ya. Nih, kita ambil secukupnya segini ya, kita ukur dulu fleksibel lebarnya berapa, misalnya segini ya, lebar segini, kita ambil segini. Oke, kita ambil segini aja ya. Ini hanya contoh teman-teman ya, contoh ini berhubung anti panas sampai ke bawah, kita ambil yang belum ada anti panas sampai ke bawah ini ya, seperti ini ya. Nah, ini kita ambil sebelah sini ya, kita pasang di bagian ini ya, kita lebihin sedikit ya sampai sejajar dengan touchscreen ini teman-teman ya, sejajar ya, sejajar dengan touchscreen-nya ya, jangan terlalu panjang, pokoknya ini sejajar ya sama touchscreen-nya ya. Nah, kita ambil, kita lebihin seperti ini. Nah ya, kalau nggak sejajar kita boleh ulang ya, kita boleh ulang ya. Oke, segini ya, oke ya. Oke, sejajar ini hanya contoh teman-teman. Jika sudah seperti ini ya, kita tekuk ke dalam layarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita tekuk. Nah, oke ya. Nah, seperti itu contoh ya. Tolong tidak ada anti panasnya sampai ke bawah ya. Oke, lanjut langsung ke pengeleman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lem bagian atas dulu seperti ini teman-teman ya. Oke. Kita tarik sampai bawah. Nah, kalau ada yang belum kena lem, kita lem ulang ya.
Jangan dilem di bawah sini teman-teman. Aduh, nanti kalau misalkan nanti LCD-nya pecah lagi, kesian ya. Kesian yang ganti LCD lagi gitu. Pokoknya susah. Nah, ini sudah kena semua lemnya. Nah, oke, sekarang bagian bawahnya ini yang perlu diamati ya. Nah, ini kita lem di atas listnya teman-teman, di atas framenya, jangan di bawahnya ya. Oke, saya juga banyak makanya, cuman udah saya kira-kirain aja, kira-kira jangan sampai dia mencair ke bawah gimana caranya gitu. Oke, sekarang sudah mulai. Nah, ini sudah ada plastik kameranya, dibuka dulu ya, jangan sampai main pasang. Oke, sekarang kita mulai pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga awet. Kita pasang dulu dari atas. Oke, nah, kita dorong ya sampai mentok ya. Baru bagian bawahnya kita tarik fleksibelnya. Ya. Nah, kita dorong rapatin lagi set. Nah, jadi biar si lem ini yang tadi kita lem ini dia biar keluar ya teman-teman, bukannya dia malah ke dalam ya, tapi dia keluar. Kalau kita dorong seperti ini dia nanti lemnya keluar ya, nimbul di atas ini ya, jadi lebih aman. Kalau kita nggak dorong seperti ini nanti lemnya dia merembes ke dalam gitu. Nah, kita dorong sambil kita tekan-tekan ya, tekan dengan perasaan pelan-pelan. Oke. Nah, ini langsung kita pasang. Oke, kita pasang baterainya. Jangan dulu dipasang ya, ini soalnya langsung hidup soalnya. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini lem yang tadi kita lem dia keluar semua kan karena kita dorong ya, biar si lem ini keluar. Nah, untuk hasilnya lebih bagus agar tidak lem masih tinggal di bodi, sebelum kering kita gini teman-teman ya, kita halus. Nah, nanti ini yang pada keluar di bodi, yang ada di pinggiran listnya, di framenya ini pada jatuh teman-teman. Nah, ini pada jatuhnya. Nah, jadi sekali kerja ya, nanti tinggal kita bagian apa namanya, pengikatan ya dengan karet ya. Kalau pakai penjepit LCD itu kurang ya, karena tidak rapat, kurang kuat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya, yang boleh kita lihat ya. Nah, hasilnya ini jadi sebelum kering lemnya kita lus ya teman-teman ya. Nah, ini bagian bawahnya juga masih banyak lemnya, sebelum kering kita langsung kita gini lagi teman-teman ya. Nah, jadi sama aja seperti ini itu, biar si lem ini itu rapat ya, jangan kering dulu baru digini teman-teman, jelek, yakin. Jadi sebelum kering diginiin ya. Nah, nanti bagian kalau sudah kering sudah enak teman-teman. Nah, oke ya. Nah, ini sudah mulai rapat ya teman-teman. Ini masih ada bekas kotoran, tapi lumayan ya. Nanti untuk ini segini belum saya karet ya, beri karet ya. Nah, oke, sekarang kita kasih karet sambil kita hidupkan 2P-nya. Jadi kalau masang LCD, posisi handphone harus nyala teman-teman ya, kalau pas waktu pengaretan ya, agar nanti kita nggak kasih karetnya itu tidak terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang nanti kenapa? Layarnya bintik putih ya, alias panuan ya. Kalau kita ngikatnya terlalu kencang dan enggak posisi handphone hidup ya teman-teman ya. Nah, kita lihat yang kita buka dulu, kita lihat cari tema putih ya teman-teman ya. Kita lihat cari tema putih biasanya di SMS ya. Nah, ini nggak ada bintik putih ya, kalau kita aman ya. Jadi kenapa banyak karet bang? Wah, jadi nanti biar rapat teman-teman ya. Nah, ini sekarang bagian pinggirnya kita karetin juga ya. Kita tarik, kita putar terus sampai benar-benar karet ini sudah tidak bisa ditarik. Oke. Nah, untuk bagian sini juga sama teman-teman ya. Jadi masang LCD pas waktu dikaretin seperti ini teman-teman ya, di tema layar putih, jangan di tema layar hitam ya. Tema hitam ya, tema gelap itu nggak kelihatan nanti. Nah, jadi nanti kalau ada bintik putih bisa kita bisa kita kurangi ya, untuk untuk karetnya ya, jangan terlalu kencang agar tidak ada bintik putihnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini aman sudah selesai. Tinggal kita tunggu kering aja. Oke. Nah, ini kotorannya teman-teman, kotorannya ya. Oke, selesai teman-teman ya. Sampai di sini jika ada kata-kata yang salah, kurang jelas mohon maaf, karena saya juga baru mulai belajar servis. Mohon dukungannya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.